Teman-teman sekalian, diganjar Allah dengan kemanfaatan, diganjar Allah dengan kesenangan dalam kehidupan dunianya. Ini yang namanya kesenangan, kebahagiaan, tetangganya itu naik ke atas. Selagi engkau masih hanya terus memikirkan dirimu sendiri, kamu tidak akan pernah kenal yang namanya kebahagiaan. Naik dulu, kamu akan lewatin tangga-tangganya berupa kesenangan kehidupan. Senangnya hidup dunia ini, kamu lewatin, naikin, kamu berada di dalamnya, kamu akan menjadi orang yang bahagia hidupnya di dunia. Senang hidupnya, mudah hidupnya, yaitu dengan cara menjadi seseorang yang bermanfaat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi wasallam. An-nas iyalullah fa ahabbun nasi ilallah anfa'uhum li iyalih. Manusia semua adalah keluarganya Allah. Maka kalau ditanya siapa yang paling dicinta di antara sekian banyak manusia, adalah yang paling bermanfaat kepada keluarganya. Gitu. Yang paling bisa memberi kemanfaatan kepada keluarganya itu dia orang-orang yang akan dibayar Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan dan kebahagiaan hidup dunianya. Dan teman-teman saudaraku sekalian, dari orang yang ada di bawah, dari orang yang ada di tengah, gitu ya. Ada yang kemudian dipilih Allah Subhanahu wa taala. Itu nyaringnya, sensornya, pemilihannya gitu ya. Benar-benar luar biasa. Dipilih sama Allah Subhanahu wa taala ketil-detil dari semua orang itu. Dari semua orang yang ada di bawah dinaikin ke tengah, dari yang di tengah dinaikin ke atas. Ini yang di atas nih pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mengerti betul tujuan kehidupan. Faham betul untuk apa ia diciptakan. Dan itu tidak hanya sekedar kalimat yang dia ikrarkan di lisan, akan tetapi menjadi pemahaman yang memenuhi seluruh ruang hatinya dan diamalkan dalam praktek dalam kehidupannya. Siapa mereka? Orang-orang yang memahami makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku sholat, aku ibadah, aku hidup, aku mati, semuanya aku persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Gak mau saya mau menyembah materi, gak mau saya menyembah cintanya manusia, gak mau saya mau menyembah kecantikan, diperbudak oleh kecantikan, diperbudak oleh materi, diperbudak oleh cinta manusia, perbudak oleh cinta dunia. Enggak mau. Saya maunya diperbudak hanya yang lebih pantas, yang memang layak untuk itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qul. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Aghirallahi abghi rabban?" Saya gak bakalan mau untuk menyembah selain Allah sebagai Tuhan sesembahan saya. Kenapa? Wa huwa rabbu kulli syai'. Sebab Allah lah pencipta alam semesta. Ngapain saya nyembah kecantikan? Ngapain saya nyembah jadi budak buat harta? Saya kejar-kejar kemana aja, sampai agama saya tinggalin, sholat saya belengkalaikan, buka nutup aurat enggak lagi saya pertimbangkan. Mau ngejar nih yang namanya harta, namanya jabatan, namanya kecantikan dan lain sebagainya. Tinggalin semua. Bahkan cinta manusia enggak ada. Mereka faham satu hal, hati manusia berada dalam genggaman Allah. Mereka faham satu hal, yang ngasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanyalah Allah Rabb kulli syai', Tuhan pengendali segala sesuatu. Paling atas tingkatannya. Di antara mereka teman-teman saudaraku sekalian, ada yang sama Allah Subhanahu wa taala buat naik ke tingkatan atas tuh ada ujiannya. Kan gitu ya? Namanya orang mau naik kelas, gimana caranya? Ada ujian. Dari SMP pindah ke SMA, gitu kan? Dari SMA pindah ke bangku kuliah.
Nah, kan ada ujiannya tuh. Makanya setiap kesulitan dalam kehidupan yang kamu rasakan itu sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatanmu. Untuk membuatmu faham makna saya ternyata hidup untuk Allah. Kalau selain untuk Allah adalah sia-sia, percuma, gak jadi apa-apa. Teman-teman sekalian, gak jadi apa-apa. Kenapa? Yang punya hatinya Allah kok. Pengendala hatinya orang tersebut Allah. Teman-teman sekalian, ketika engkau sebagai seorang istri udah setengah mati abis-abisan deh ngerjain suaminya. Ngerjain suaminya. Maksud nyari keridhaan suaminya. Abis-abisan banget dah. Suaminya seneng perempuan yang model kayak apa dijalanin. Kerjain gitu ya. Rambut saya keriting, suami saya senengnya yang rambut lurus dilurusin. Hidung saya pesek, suami saya senengnya hidungnya yang mancung. Mancungin. Kulit saya rada sawo-sawo mateng, setengah tua, setengah busuk. Ternyata suami senangnya yang berkulit putih, misalnya gitu ya, putihin. Waduh, suntik vitamin C tiap 3 hari sekali. Kelihatannya kayak gini kan bagus ya vitamin ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, apa aja dikerjain nih buat suaminya. Udah segala macam cara. Sampai kemudian kayaknya kalau ada anak nih suami saya pasti cinta nih sama saya nih, mati-matian nih. Karena kan saya adalah ibu bagi anak-anaknya. Punya anak, mau dapat ridhonya suami nih ceritanya nih. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tahu-taunya dapat beberapa tahun kemudian gitu aja. Suaminya kemudian kecantol sama kainnya perempuan sebelah. Gitu ya. Nggak tahu ceritanya kenapa terpesona dengan hati seorang perempuan. Kadang-kadang gitu ya dilihatin, ya ampun apa yang bikin dia tertarik ya, tuh cewek cantik kagak. Kadang-kadang kan gitu, cantik enggak, pinter enggak, hidungnya kagak mancung. Tahu gitu kan saya nggak usah pakai operasi. Kulitnya sawo mateng. Tahu gitu kan saya nggak usah. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sedikit sekalian tuh Allah lagi mau ngasih tahu sama kita gitu. Kamu pikir hati dia yang punya, bahkan hatimu aku semua yang mengendalikan kata Allah. Gimana ceritanya tuh? Maka teman-teman sedikit sekalian, cari Allah kamu dapat semuanya. Kamu kehilangan Allah, gak ada arti apa yang kamu punya. Tujuan hidup tuh, saya ulangin. Kita kalau dapat Allah, gak bahaya kehilangan dari apapun. Tapi begitu kita kehilangan Allah, gak manfaat apapun yang kita punya. Gak manfaat apapun yang kita punya. Begitu kita kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak dapat Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada artinya apa-apa yang kita dapatkan. Semuanya nggak kecil, nggak besar, nggak ada artinya apa-apa. Tapi begitu Allahnya kita dapat, ridhonya Allah kita dapat, semuanya bakalan Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada kita. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, ada cowok nih ceritanya, naksir cewek abis-abisan, dipergiin ke rumah cewek itu. I love you. Hatiku, jiwaku untukmu. Ujungnya menikahlah denganku. Ceweknya bilang, Bang, saya tuh cuman minta satu hal aja deh. Saya tahu kamu tiap hari lewat-lewat di sini mau lihat saya, kata si perempuan. Saya cumannya kepengen gini Bang. Kepengen saya punya suami tuh orang yang ibadahnya bagus. Abang kalau mau sama saya gampang Bang. Abang sholat di masjid nih, ke rumah nih. Dan biar abang tuh kan sholatnya di situ, biar abang rajin sholatnya jadi di masjid sini aja kan, jadi ngelewatin rumah saya nih. Abang sholat di situ Bang 40 hari berturut-turut dan dapetin takbiratul ihram. Katanya si cewek.
Gampang bener syaratnya. Begitu abang nggak memenuhin syarat, ulangin lagi bang dari awal. Maksudnya udah berapa hari gitu ya, ulangin lagi dari awal. Karena bang, ada hadisnya bang. Dalam hadisnya Nabi Muhammad, siapa yang sholat berjamaah dan dia dapat takbiratul ihramnya imam 40 hari berturut-turut, kutibalahu bara'atan. Allah akan tuliskan padanya 2 pembebasan. Pembebasan dari kemunafikan, pembebasan dari adab neraka. Iya deh, tenang, chill, syarat gitu doang. Dijalanin sama dia. Hari pertama, set, belum adzan subuh dia udah jalan. Gitu ya. Karena kan nggak mau tinggalan takbiratul ihram. Dan karena dia datang dari sebelum itu kan jadinya tahajud dulu, tahiyatul masjid dulu, gitu ya. Witir dulu. Nungguin adzan sambil tiap lewat depan rumah perempuannya duk duk. Luar biasa. Duhur datang gitu juga, asar gitu juga. Sambil kok lewat depan rumah perempuannya sengaja dilambat-lambatin jalannya. Orang lagi jatuh cinta, ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, dijalanin terus. 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari, 11 hari, 12 hari. Ini teman-teman kira-kira nih nerka-nerka nih kelanjutannya gimana nih? Sudah tahu nih. Apa yo? Apa? Ini yang kebanyakan nonton sinetron ternyata baru dapat 39 hari batal. Ngulangin lagi di depan. Kebanyakan nonton sinetron sih. Lagi kira-kira akhirnya apa? Akhirnya apa? Hah? Happy ending. Teman-teman saya sekalian saya muliakan. Dapat kemudian ini sir dari amalan istiqomah. Teman-teman sedikit sekalian, amalan yang istiqomah ketika engkau melakukan sesuatu meski awalnya li ghairillahi abghi rabba, kalau engkau jalannya di jalan yang benar, lama-lama bakal ketemu fakta. Lama-lama bakal ketemu sama tujuan yang sejati. Kan gitu. Asalkan jalannya benar menuju Jakarta, enggak ke arah yang sebaliknya, insya Allah bakalan ketemu yang namanya Monas. Kan gitu tuh. Kalau jalannya benar gitu ke arah Jakarta. Tapi kalau misalnya kemudian perginya ke arah Banyuwangi misalnya, ini mau nyari Monas di mana di sana, gitu. Jadi teman-teman sekalian, tentukan dulu kalau arahnya udah bener tuh insya Allah. Jadi ini ceritanya orang arahnya udah bener. Jadi dapat 15 hari, 16 hari. Ternyata saya tuh bisa sholat di masjid, jamaah, gitu ya. Dapat kemudian 17 hari, 18 hari. Ternyata nikmat sholat tuh. Sholat berjamaah gitu. Apalagi pegalak pakai tahajud. Enak ternyata. Masya Allah. Dapat 20 hari, 21 hari, 23 hari, 25 hari, dan seterusnya. Ya ampun. Ngapain saya tuh ngerjain kayak beginian cuman pengen dapat cintanya perempuan? Saya bisa dapetin ini cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ngapain saya buat urusan cintanya perempuan? Teman-teman saya sekalian, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 sampai genap 40 hari sudah tidak ada lagi cinta manusia dalam hatinya. Yang tersisa hanya cinta Allah Subhanahu wa taala karena jatah nifaq, jatah kemunafikan di dalam hatinya sudah dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh. Dia memahami makna inna salati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dapat 40 hari ceweknya nanya, "Gimana, Bang? Udah lulus, Bang?" Udah 40 hari. Kita jadi kawin apa enggak, Bang? Saya istikharain dulu dah ya. Gitu. Saya nggak tahu seperti apa maunya Allah dalam diri saya. Gitu. Cakep kan? Maka teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan tuh pahami itu tuh.
Fahami makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan teman-teman mohon maaf. Bukan berarti kalau orang santri atau bahkan kiai, ulama sudah mampu mempraktekkan hal yang seperti ini, belum tentu. Yang mengajar hanya kepengen mendapatkan materi, bukan nggak ada. Yang memberikan ceramah-ceramah hanya untuk mendapatkan popularitas, bukan nggak ada. Yang kepengen punya nama, dianggap sebagai orang pinter, bukan nggak ada. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada teman saya yang di Malaysia, orang pinter. Dia tuh mengundang saya untuk memberikan kajian dan berlanjut ya, alhamdulillah. Saya satu hari nanya sama dia, kakak ini kan temennya orang pinter-pinter. Saya bilang, kenapa kok malah ngundang orang seperti saya, secara umur jauh di bawahmu gitu ya. Sudah bilang, Ustazah, ilmu tuh Ustazah nggak semuanya sama walaupun ilmu agama. Ada ilmu yang ada rasanya, ada yang enggak. Dia bilang, menurut dia mudah-mudahan benar. Ilmu yang Ustazah sampaikan ada rasanya. Katanya gitu. Katanya dia, mudah-mudahan benar. Amin. Aminin apa? Amin. Suruh amin aja diajarin. Teman-teman sekalian saya muliakan. Terus dia cerita, dia bilang, saya Ustazah pernah kerja sama seorang profesor. Dia bilang, pernah kerja sama seorang profesor. Dia bilang profesor ini bahkan menulis tafsir Al-Quran. Satu hari, dia bilang, satu hari saya lagi pergi ke rumahnya. Kemudian sama istrinya, dia bilang ada di kamar, di ruang kerja. Dia bilang itu. Saya karena udah ngerasa kayak keluarga saya sendiri, bos saya ini, dia bilang, saya main masuk aja ke dalam kamar kerjanya itu. Dan di sanalah saya terbengong-bengong. Ya Allah, emang bener hadisnya Nabi Muhammad, manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang ilmunya nambah tapi hidayah dari Allahnya enggak nambah, ilmu tersebut hanya akan menjadikan dia menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, saya Ustazah begitu masuk, kagetnya saya sampai kayak saya nggak ngerti mesti ngapain, mesti bereaksi apa. Saya dapetin profesor yang merupakan bos saya itu lagi nulis tafsir Quran dengan tangan kanannya, tangan kirinya pegang botol minuman keras. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ilmu gitu ya, itu belum tentu orang yang berilmu memahami makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya ibadah, saya sholat, saya ruku, saya sujud, saya hidup, saya mati, semuanya saya persembahkan buat Allah. Belum tentu. Bahkan jangan dikira orang yang ngepel kerjanya di masjid, jadi marbot masjid, belum memahami semuanya, pasti nggak ngerti ilmu ini. Belum tentu. Ini urusan hidayah, teman-teman saudara sekalian. Ini urusan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pandangan mengarah kepada semua manusia. Kemudian semau-mau Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau diangkat, siapa yang mau dibiarkan berada dalam kubangan, dan siapa di antara mereka yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diangkat, ada yang diangkat begitu aja, nggak pakai sebab apa-apa. Ada juga yang ketika diangkat harus melewati ujian-ujian yang sangat pedih. Rumi misalnya, teman-teman sekalian, sampai dia berjumpa, memahami makna bahwasanya Allah jualah satu-satunya sebagai tujuan, mengalami proses kehidupan yang amat sangat berat dari ditinggalkan oleh Syamsuddin At-Tibrizi, gurunya, kasih hatinya, yang kemudian meninggalkan dia begitu aja. Sampai kemudian dia berada di pemahaman bahwa ya gini, kalau ditinggalin sama orang, kalau cintanya itu berdasar sama orang kayak begini, udah deh saya ambil ilmunya aja, saya kemudian mencari Allah Subhanahu wa taala dalam diri saya.
Gitu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, orang-orang ujian sampai dinaikkan. Ada juga yang nggak pakai ujian. Ada juga yang nggak pakai ujian. Dipilih gitu aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta, Allah lihat saya cinta sama hamba yang ini. Emang mau gimana? Kalau Allah cinta, gimana coba? Nggak pakai lewat-lewat ujian apa-apa, udah langsung memahami makna dari kecil. Subhanallah. Hubabah Bahiyah tuh. Dari sejak kecil ibunya udah bilang, saya udah tahu anak saya bakalan jadi orang besar. Emang kenapa Hubabah? Kata tetangganya, teman-temannya. Dia bilang, saya liatin anak saya sampai umur 7 tahun, 8 tahun gak pernah minta. Padahal yang namanya anak, umur-umur segitu kan lagi seneng-senengnya minta sama orang tua. Bener gak? Aneh saya sama nih anak, kok kayaknya gak normal nih anak nih. Secara kejiwaannya, saya takut nih. Saya ajak pergi. Saya bawa pergi ke toko baju. Dia ngeliatin, kayaknya seneng, oh normal berarti. Dia tapi gak minta juga. Oh mungkin dipikir mamahnya berat kalau beliin. Nah deh yang lebih murahan lagi. Pergiin ke toko mainan. Liatin, seneng kelihatannya. Pegang-pegang, ada boneka, ada ini gitu ya. Normal. Tapi ditungguin gak minta juga. Gak ada yang, mah beliin yang ini mah. Mah ini bagus ya mah ya. Mama beliin gimana mah gitu. Enggak ada juga. Bawain kemudian. Ini terjadi juga sama saya punya ponakan. Anak kakak saya tuh ada satu laki-laki namanya Muhammad. Makanya saya bilang ada rahasia dalam nama juga ini ya. Makanya kalau kasih nama anak yang bagus-bagus. Kalau yang punya anak namanya Muhammad siapa gitu kan, biasanya suka ada panggilan belakangnya. Panggilnya Muhammadnya teman-teman. Jangan panggil nama lain ya kan. Muhammad Lukman. Panggilnya jangan Lukman, bukan berarti manggil Lukman gak bagus. Tapi panggil Muhammad tuh jauh lebih berkah. Ada rahasia, ada sir di balik nama Muhammad. Makanya Imam Ghazali waktu ditanya kenapa engkau begitu menjadi orang yang begitu luar biasa, katanya Imam Ghazali karena nama saya barangkali. Kata beliau, nama beliau siapa? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jadi beliau namanya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Gak ada nama lain, Muhammad doang. Jadi kalau ditanya dengan bangganya, baru ditanya nama aja disebutin menambah bapak, nama kakek, langsung. Ana Muhammad ibn Muhammad gitu. Dari demennya dia punya 3 pangkat Muhammad di atas di namanya dia. Jadi teman-teman sedikit sekalian, ponakan saya tuh yang kecil itu si Muhammad tuh jalan nih sama mamahnya gitu kan. Mat mau beli ini mat, nggak ucap mah. Dari mulain masih belum bisa ngomong bener, nggak ucap mah. Nggak ucap mah. Gitu, gak ucap mulu. Ya Allah, saya bilang itu emang kayak gitu kak. Saya nanya sama kakak saya, iya kalau nggak dibeliin nggak bakalan mau. Maksudnya kalau pakai ditawarin nggak bakalan mau. Gitu. Kenapa bisa begitu ya kak? Nggak tahu rahasia nama kali ya. Muhammad nih ada rahasianya dia bilang. Subhanallah. Baik kembali teman-teman sedikit sekalian. Akhirnya kemudian sama ibunya, sama Ibu Bahiyah nih anak dibawa pergi ke tempat makanan. Makanan kan murah gitu kan. Murah bener, dia paham betul ke ibunya bisa ngasih. Ditungguin, gak minta juga. Sampai dibawa pulang, didudukin sama ibunya. Bukan didudukin ya, penyet dong. Enggak, bukan didudukin. Maksudnya diajak duduk bersama gitu. Didudukin. Ya Allah. Dia tanya kemudian, tunggu nih Bahiyah, kamu tadi waktu mama ajak pergi ke toko baju, ada yang kamu suka gak nak? Ada mah. Banyak. Oh bener nih. Waktu mama ajak kamu ke toko mainan, ada gak yang mainan yang kamu pengenin? Ada mah. Bener juga. Waktu mama ajak kamu pergi ke toko makanan, ada gak makanan yang kamu pengenin? Ada mah. Ditanya mamanya, nah ngapain kamu gak minta mama? Gitu. Dan dia gak bilang misalnya gitu, saya gak yakin mama berduit. Enggak. Tapi dia bilang begini nih, karena kan mah emang mama bisa ngasih, bukannya yang bisa ngasih cuman Allah. Mamanya sampai bengong, gimana tadi? Ini kayaknya ada yang nggak ini nih. Gimana tadi? Dia bilang ya mama kan nggak bisa ngasih mah, yang ngasih bukannya cuman Allah mah. Tunggu Bahiyah, jadi selama ini kamu nggak pernah minta kan sama mama? Iya,
Saya emang gak pernah minta sama mama, tapi saya selama ini minta sama Allah. Allah kasih nak, dikasih mah gak pernah, ya gak pernah gak dikasih sama Allah. Katanya ibunya, saya yakin anak saya ini pasti bakalan jadi orang besar. Bener aja teman-teman sekalian. Ya gimana enggak coba keimanannya kayak begitu? Kita sampai umur segini gak pernah tuh kayak begitu modelnya. Kepengen punya handphone minta sama suami. Ini tuh ya. Yang belum punya suami minta sama orang tua. Yang udah kagak punya orang tua minta sama bos. Kerjaan kita tuh minta sama manusia gitu. Itu kata-kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin enggak benar-benar terpraktekkan dalam diri kita. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Bahia kecil udah paham tentang makna tauhid, tentang makna tujuan hidup, bahwa pengatur kehidupan la abghi ghairuhu rabba, ghairuhu abtaghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'. Saya gak akan pernah mau menyembah selain dia, karena yang saya paham dialah satu-satunya pengendali kehidupan. Ngapain saya nyembah sama yang lain? Orang yang lain gak pada bisa ngapa-ngapain. Yang lain kan gak ada yang bisa ngapa-ngapain. Yang Rabb kulli syai' cuma Allah subhanahu wa ta'ala satu doang. Maka saya tidak akan pernah menyembah kepada selainnya. Saya nggak pernah mau diperbudak oleh selainnya. Saya nggak pernah mau meminta kepada selainnya. Saya nggak pernah mau menyerahkan segala sesuatu kecuali kepada Dia semata. Gitu. Hidupmu serahin sama Allah. Matimu serahin sama Allah. Ibadahmu persembahkan buat Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman saudaraku sekalian, beda antara orang sholat buat minta sama orang sholat buat syukur tuh beda. Kalau kamu mau minta, kita namanya sholat ngadep dia, tapi kita ngarepin dianya balik. Tapi kalau kita syukur dari dia ke kita kemudian mengerjakan sholat untuk gak bisa sih mensyukurinya, tapi ya ini satu-satunya hal yang bisa kita kerjakan. Ya Allah, sholati wa nusuki mahyai mamati lillahi rabbil alamin. Gitu. Teman-teman saudaraku sekalian, kalau kamu sholat buat minta, selama ini kan kebanyakan kita sholatnya buat minta. Mau minta dunia, mau minta akhirat, tapi ujungnya minta. Kan gitu ya? Minta keridhoannya, minta surganya, minta ampunannya, atau malah minta biar jodohnya cepet datang, minta biar tokonya laku, amin katanya. Saya lagi nyontoh ini yang salah aja ada yang amin. Saya udah lagi nyontoh ini yang salah nih, ada yang amin juga. Ya Allah, luar biasa ya. Keinginanmu untuk menikah sepertinya sudah sedemikian besar. Sampai saya menyontohkan yang salah aja ada yang aminin. Ya Allah, teman-teman lucu nih. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Jadi ini kalau kita sholatnya itu buat minta, mau hajat dunia, mau hajat akhirat gitu ya. Engkau jadi akan merasa kecewa ketika apa yang kau minta tidak segera Dia ijabah. Tapi ketika engkau sholatnya buat syukur, maka semakin banyak sholatmu, semakin kau merasa masih jauh dari kesyukuran. Makanya Nabi tuh waktu ditanya, kenapa sih Rasul sholat mulu sampai bengkak telapak kakinya? Alaysa qad ghafar lakallahu ma taqaddam min dzambik wa ma ta'akhkhar. Bukannya udah diampunin dosamu kalau emang ada. Kalau mau nyari surga, sudah surga dipersiapkan untukmu. Kalau mau nyari ampunan, Allah udah kasih ampunan kalau emang ada dosanya. Kan gitu ya? Buat apa terus Rasul? Nah, Nabi ngasih tahu tujuan hidup. Nabi ngasih tahu antara bedanya sholat minta sama sholat syukur. Katanya Nabi Muhammad SAW, afala uhib an akuna abdan syakura. Aku kepengen Aisyah menjadi seorang hamba yang pandai berterima kasih, pandai bersyukur. Sholatku untuk syukur atas apa yang telah Allah SWT berikan kepadaku. Gitu. Nah itu teman-teman sedikit sekalian. Maksudnya di sini sholat-sholat yang sunnah ya. Sholat yang wajib, ya saya sholat buat syukur sama Allah. Emang diperintah sama Allah. Maksud saya kalau orang tuh sujud semakin besar syukurnya, jadi semakin banyak sholat-sholat sunnah yang dia kerjakan gitu.
Inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, dan seluruh ibadahku.